Penyucian insan sempurna. Penyucian yang bertujuan mencapai zat ilahi adalah melalui terus-menerus mentafakurkan kalimah tauhid. Ada 3 nama keesaan, 3 yang akhir daripada 12 nama-nama ilahi. Inilah nama-nama tersebut. Tolong perhatikan dan selami maknanya. La ilaha illallah. Tiada yang ada kecuali Allah. Allah, nama khusus bagi Tuhan. Hu, artinya Allah yang bersifat melampaui sesuatu. Hak, bermakna yang sebenarnya yaitu hakikat. Hayun, artinya bahwa Allah itu hidup ilahi yang kekal abadi. Qayyum, yang berarti berdiri dengan sendiri, yang segala kewujudan bergantung kepadanya. Qahar, artinya yang maha memaksa, meliputi segala sesuatu. Wahhab, artinya pemberi tanpa batas. Wahid, dialah yang esa ahad, artinya esa. Somad, yang berarti sumber kepada segala sesuatu. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan dari penyucian itu ada 2 jenis. Pertama, untuk membolehkannya masuk kepada alam sifat-sifat ilahi, dan yang kedua untuk mencapai makom jat. Penyucian untuk memasuki alam sifat-sifat ilahi memerlukan pelajaran yang membimbing seseorang di dalam proses penyucian cermin hati daripada gambaran hewan dengan cara rayuan, ucapan, atau memikirkan dan mendoakan pada nama-nama ilahi. Ucapan itu menjadi kunci, perkataan rahasia yang membuka hati. Hanya bila mata itu terbuka, barulah bisa melihat sifat-sifat Allah yang sebenar-benarnya. Kemudian, mata itu melihat gambaran kemurahan Allah, nikmat, rahmat, dan kebaikannya di atas cermin hati yang murni itu. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mukmin adalah cermin bagi sesama mukmin. Selanjutnya, sabda baginda, orang berilmu membuat gambaran sementara, orang arif menjadi bijaksana yang dapat menangkap makna kebenaran. Bila cermin hati sudah dicuci sepenuhnya, dengan diasah, terus-menerus dengan cara berzikir nama-nama Allah, maka seseorang itu akan mendapat jalan, ilmu pengetahuan dan sifat ilahi. Hal semacam ini hanya bisa terjadi di dalam hati dan jiwa seseorang yang telah tafakur mengamalkannya. Penyucian yang bertujuan mencapai zat ilahi akan tercapai tujuannya jika kita terus-menerus tafakur berzikir kalimah tauhid. Ada 3 nama keesaan Allah Azza wa Jalla, 3 yang akhir daripada 12 nama-nama ilahi. Nama-nama tersebut antara lain, La ilaha illallah, tiada yang ada kecuali Allah. Allah, nama khusus bagi Tuhanku. Allah yang bersifat melampaui sesuatu hak, yang sebenarnya hakikat hayun. Hidup ilahi yang kekal abadi qayyum. Berdiri dengan sendiri yang segala kewujudan bergantung kepadanya qahar. Yang maha memaksa, meliputi segala sesuatu wahab. Pemberi tanpa batas wahid, yang esa ahad, esa somad, sumber kepada segala sesuatu. Nama-nama inilah mesti diseru bukan hanya dengan lidah saja, tetapi dengan lidah yang berada jauh di lubuk hati. Hanya dengan itu, mata hati kita akan dapat melihat cahaya keesaan Allah.
Bila cahaya suci Zat menjadi nyata, semua nilai-nilai kebendaan akan lenyap, semua menjadi tiada apa-apa. Hal inilah yang merupakan suasana yang menghabiskan sepenuhnya segala perkara, kekosongan yang melampaui semua kekosongan. Kenyataan cahaya ilahi memadamkan semua cahaya. Tiap-tiap sesuatu akan binasa kecuali Zat-Nya. Surah Al-Qasas, ayat 88. Allah hapuskan apa yang Dia kehendaki, dan Dia tetapkan apa yang Dia kehendaki, kerana pada sisinya Ummul Kitab. Surah Ar-Ra'd, ayat 39. Bila semuanya lenyap, apa yang tinggal selamanya adalah Roh Suci. Ia melihat dengan cahaya Allah. Ia melihatnya, Dia melihatnya. Di sana tiada gambaran, tiada persamaan di dalam melihatnya. Tiada sesuatu yang serupa dengannya. Dia mendengar dan melihat. Surah Asy-Syura, ayat 11. Apa yang ada hanyalah cahaya murni yang mutlak. Tidak ada apa-apa untuk diketahui lebih dari itu. Itulah alam fana diri. Tiada lagi pikiran untuk memberi kabar berita. Tiada lagi siapapun melainkan Allah yang memberi kabar berita. Nabi Muhammad bersabda, "Ada ketika aku sangat dekat dengan Allah, tiada seorang pun, malaikat yang dekat atau nabi yang diutus, dapat masuk antara aku dengannya." Ini adalah suasana pemisahan di mana seseorang itu telah membuang semua perkara, kecuali Zat Allah. Itulah suasana yang dinamakan keesaan. Allah memerintahkan melalui Rasul-Nya, pisahkan diri kamu dari segala perkara dan carilah keesaan Allah. Pemisahan itu berhubungan erat dengan semua keduniaan menuju kepada kekosongan dan ketiadaan. Hanya dengan cara itu, Sobat Kolbun akan memperoleh sifat-sifat ilahi. Itulah yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad, seperti sabdanya, "Sucikan diri kamu, benamkan diri kamu dalam sifat-sifat yang suci, yaitu sifat ilahi." Nah, demikianlah sajian saya hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.